Dan apabila imam telah memulai menyampaikan khutbahnya, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghaw." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, "Ansit, diamlah," padahal ketika itu imam sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Ini hadis yang sahih rawahu Muslim. Kemudian dan yang lebih utama adalah tidak berbicara setelah imam turun dari mimbar dan sebelum sholat didirikan, kecuali untuk satu hajat. Berdasarkan hadis Salman, wa yunsitu hatta yaqdiya salatahu, dan diam hingga dia menyelesaikan sholatnya. Kita bahas ini ya, hadis ini. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika ansil yaumal jum'ati," dan jika engkau ucapkan kepada temanmu, "Ansil, diamlah," pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, ketika itu imam sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka sungguh telah berbuat sia-sia. Sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Nah, ya. Di sini ada adab bahwasanya ketika imam sedang berkhutbah itu mendengarkan. Yaitu apa? Mendengarkan. Nah, jika ketika imam berkhutbah menyampaikan khutbahnya, kemudian ada orang yang bicara atau ngobrol, misalnya bicara atau ngobrol, atau mengatakan ke temannya, "Kamu diamlah," begitu saja misalnya, maka itu sudah dikatakan laghaw, telah melakukan perbuatan sia-sia. Nah, telah mengerjakan perbuatan sia-sia. Nah, itu apa? Nah, bil khulu minal ajr, dia telah melakukan perbuatan yang tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala apa? Pahala Jumatan atau pahala khutbah? Nah, ya, ini ada ulama menjelaskan, ya, dia telah meninggalkan atau telah sia-sia Jumatannya. Nah, perhatikan ya, kalau ulama di sini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya adalah min a'dhami syiaril jum'ah khutbatan. Dan di antara syiar Jumat itu adanya 2 khutbah. Khutbah itu berarti apa syiarnya? Ya, di hari Jumat merupakan seagung-agungnya syiar adanya khutbah, yang mana hal itu tidak dilakukan pada hari-hari yang lain. Nah, kemudian min adabil mustami an insaf, dan adabnya orang yang hadir ketika Jumatan, dia itu adalah diam. Ini adabnya, diam. Ya, tidak dia bicara, tidak pula dia apa? Main HP. Tidak pula begitu. Ya. Nah, terus ngapain? Yadabbaru mawa'id. Dan dia harus mentadaburi mawa'id, yaitu nasihat-nasihat yang khatib sampaikan, atau menyerap nasihat-nasihat yang khatib sampaikan. Harus perhatikan betul-betul, disimak. Nah, dan juga jangan tidur gitu. Nggak boleh ngomong, nggak boleh apain, tidur gitu kan, juga nggak dibenarkan. Maka adabnya adalah mendengarkan khatib dengan seksama. Nah, wa yu'minu ala du'a, dan juga agar nanti juga mengamini ketika imam sedang berdoa. Nah, walada hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kalam,
Oleh karena itu Nabi itu memperingatkan, ya, memperingatkan agar tidak bicara. Walau bi aqalli syai', meskipun hanya perkataan yang singkat saja, perkataan yang pendek saja, nggak boleh. Ya. Contohnya tadi di sini apa? Ansid, diamlah engkau, hanya ucapan yang pendek saja. Ini Nabi larang. Ya, fa inna man naha sahibahu anil kalami wala bi qali ansid wal imam yakhtub faqad lagha. Karena barang siapa yang melarang, ya, temannya di sampingnya, sahibahu, temannya di sampingnya untuk diam saat ia berkhutbah, faqad laghaw, maka sungguh telah sia-sia jumatannya. Fala jum'atalah, maka enggak ada jumatan baginya. Ini ancaman. Artinya apa? Berkurang pahala jumatan dia, berkurang. Bukan maknanya enggak sah dia salat Jumat, tidak. Tapi apa? Berkurang pahala jumatannya, tidak sempurna atau kurang sempurna. Nah, atau dia telah melewatkan pahala yang besar. Nah, ya, li'annahu ata bi munafin li sima'il khutbah, karena dia telah melakukan sesuatu yang menafikan perhatian terhadap khutbah. Kalau dia ngomong ke teman, kamu diam, akhirnya dia kan tidak memperhatikan khutbah, terlewatkan pahala mendengarkan khutbah, terlewatkan faidah, melewatkan nasihat yang disampaikan oleh siapa? Oleh khatib atau imam. Nah, kemudian di sini disebutkan wujubul insatil khatib yaumal jum'ah. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar ijma' ala wujubi dzalik. Yaitu ini hukumnya wajib. Seseorang yang hari Jumat itu wajib diam. Itu punya wajib. Kata Abdul Bar, bahkan ijma' ulama, enggak ada khilaf. Wajib. Berarti yang melanggar dosa atau tidak? Dosa. Karena wajib itu yusabu fa'iluhu imtithalan, akan diberi pahala orang yang melakukannya, ya, wa yu'aqibu tarikuhu, dan dia akan diadab, diberi hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Nabi suruh diam saat ya khutbah disampaikan. Jika ada yang bicara, wala bi aqalli syai', maksudnya dengan sedikit perkataan saja, dia telah melanggar. Dia telah melanggar. Nah, faedah berikutnya yang ketiga kalau salah ya. Tahrimul kalam hal isma'il khutbah wa annahu munafil lil maqam. Faedah ketiga adalah diharamkan bicara, hukumnya haram. Bagi siapa ini? Bagi makmumin. Hukumnya haram bicara. Ya. Hal isma'il khutbah. Nah, ketika dia mendengarkan khutbah, maka enggak boleh bicara. Faedah yang keempat, yustana man hada man yukhatibul imam au yukhatibahul imam. Dikecualikan di sini boleh bicara, boleh ya, dikecualikan. Siapa itu? Yaitu man yukhatibul imam, yang diajak bicara oleh imam atau khatib. Khatib boleh ngobrol sama orang yang diajak bicara misalnya, boleh. Dalilnya mana? Sebagaimana kisah seorang yang masuk masjid langsung apa? Duduk. Langsung apa? Duduk. Nabi suruh apa? Nabi tanya, apakah sudah salat 2 rakaat? Dia katakan belum. Nabi perintahkan sholli qaiman, salat 2 rakaat. Sholli qaiman, kamu salat dan berdirilah. Nah, ini berarti dalil bahwasanya boleh seorang apa? Berbicara kalau diajak bicara oleh siapa? Oleh imam atau yaitu khatib ya. Khatib pun juga boleh menegur ya, menegur misalnya ada di belakang itu ada yang ngobrol gitu misalnya. Kayak Bapak wajib biru itu, dengarkan khutbah, jangan ngobrol sendiri, boleh gitu. Boleh. Nggak ada masalah. Itu bagi khatib dibolehkan begitu. Nah, karena kalau yang lain menegur itu nanti dia sia-sia sia-sia atau telah mengerjakan kesia-siaan, maka imam yang negur.
Ini saya perhatikan juga jarang ya imam menegur, berani negur jamaah itu jarang. Tapi kalau ya anak sendiri berapa kali ya tegur orang yang ngobrol. Belakang tuh anak-anak misalnya, udah balik padahal. Jangan ngobrol saja. Dengarkan khutbah. Gitu kan dia biar apa mendengar. Nah, ya, begitu. Kemudian au yukhatibahul imam, atau orang yang bicara dengan imam. Ini kebalikan, dia bolehkan bicara itu yang pertama adalah khatib kepada ya makmumin. Yang kedua adalah makmum bicara kepada khatib. Nah, bicara yang bagaimana? Nah, ini dulu. Nah, ya, bicara yang ada faedahnya. Misalnya khatib salah menyampaikan hadis. Salah menyampaikan hadis, boleh tegur. Pak Imam hadisnya dhaif, lemah. Gitu misalnya. Misalnya menyampaikan ya, menyampaikan bahwasanya Maulid Nabi itu hukumnya sunnah. Ya gitu misalnya, atau boleh angkat tangan. Pak Imam hadisnya mana? Itu bid'ah, boleh begitu. Kalau berani. Iya kan? Nah, dalilnya perhatikan ya, dalil tentang hal ini. Bolehnya seorang makmumin bicara sama khatib. Nah, wa kama qissatil arabi alladhi syaka ila nabi sallam ya al-qadhu, yaitu kisah Arab Badui yang mengadukan kepada Nabi ketika musim kemarau. Rasulullah, ya ini kemarau nih. Nah, hewan-hewan telah kelaparan, tumbuhan-tumbuhan telah kering, maka Nabi berdoa apa? Doa minta hujan. Di Jumat berikutnya ternyata hujan ya. Orang Badui itu tak minta ya Rasulullah, hujan-hujan telah apa? Menghancurkan rumah-rumah. Ya kan? Maka Nabi doa kembali, ya Allah, apa doanya? Jangan hujan di kami tapi sekitar kami, di gunung-gunung dan lain sebagainya. Ini dalil bahwasanya boleh seorang apa? Makmum bicara sama khatib jika ada manfaat hajah yang benar. Ya, boleh. Nah, kemudian istasna ba'dul ulama man kana la yasma' khatib lil bu'din fa innahu la yanbaghi lahu sukhut bal yastaghiru bil qira'ah aw bil dzikr. Dan juga sebagian ulama mengecualikan, tadi kan mendengar khutbah itu wajib, dikecualikan yang berikutnya adalah man kana la yasma'ul khatib, yaitu orang yang tidak mendengar khatib, tidak mendengar khatib berceramah, li bu'din, karena mungkin jaraknya jauh, ya jauh sekali jaraknya, duduknya makmum, ya di mana jauh misalnya nggak dengar itu misalnya, kan nggak ada pengeras suara pas mati lampu misalnya, ya kan? Khatib di sini jamaahnya panjang sampai ke jalan sana kan nggak dengar kan? Misalnya, ya. Nah, di sini kata sebagian ulama, la yabghi lahu sukut, maka dia tidak diharuskan diam. Bal yastaghil bil qiraah, bahkan dia boleh istaghil bil qiraah, membaca Quran, atau berzikir atau berzikir. Ini sebagian ulama, pendapat sebagian ulama. Nah, karena wajibnya diam itu saat khatib berkhutbah bagi yang mendengar. Kalau nggak mendengar maka nggak wajib. Ini apa? Cara berdalilnya ulama yang mengatakan, nah, la yanbaghi lahu as-sukut. Enggak, seharusnya dia diam kalau tempatnya jauh tidak mendengar khatib. Nah, kemudian juga ulama mengecualikan bagi apa ya, pengurus masjid, ya kan, dia konsentrasi mendengar khutbah. Kalau pas saat genset mati misalnya, dia butuh hidupkan listrik, maka dia boleh bergerak berjalan. Bahkan boleh tanya temannya, "Coba bawa kunci ini." Boleh, karena dia darurat. Maka dihidupkan lagi apa namanya? Hidupkan apa ya? Gensetnya,
maka ini dibolehkan. Nah, ya, Allahu a'lam bishawab. Berikutnya kita bahas adab berikutnya. Kemudian masih lanjut ya. Ini pun juga dilarang bicara sampai kapan? Sampai selesai sholat Jumat. Sampai selesai sholat Jumat. Setelah salam baru boleh ngobrol. Nah, ya, dengan dalil tadi ya, hadis dari Salman, wa yunsitu hatta yaqdiya salatahu, dan diam hingga dia menyelesaikan salatnya. Hadisnya rawahu Nasa'i, Syalbani berkata sahih.